Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriani dengan nomor NPM 20082010028 dari Prodi Sistem Informasi kelas Paralel A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Interaksi Manusia Komputer pada bab 5, yaitu tentang sosial interaksi atau interaksi sosial. Di sini ada pembahasan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, mekanisme sosial yang digunakan dalam percakapan, apa yang dimaksud dengan kehadiran sosial, tinjauan teknologi untuk mendukung interaksi sosial, bagaimana media sosial mengubah cara kita tetap berhubungan, dan yang terakhir yaitu fenomena sosial baru yang muncul karena dapat terhubung secara online. Langsung saja saya akan membahas tentang sosial interaksi. Manusia pada dasarnya bersifat sosial. Kami hidup bersama, bekerja sama, bermain bersama, berbicara satu sama lain, dan bersosialisasi. Sejumlah teknologi sosial dikembangkan untuk memungkinkan kita tetap bersosialisasi saat terpisah, di mana masing-masing teknologi memiliki cara yang berbeda dalam hal mendukung kita. Beberapa mendorong interaksi sosial, misalnya permainan keluarga dengan Alexa. Sedangkan menurut Turtle tahun 2015, perkembangan ini memiliki dampak negatif pada percakapan sehari-hari. Apakah kita menghabiskan terlalu banyak waktu di gelembung digital kita sendiri? Di sini ada gambar. Jawabannya, jawabannya yaitu iya. Menurut Ofcom tahun 2018, sebuah laporan tentang dampak dekade smartphone mencatat bahwa rata-rata seseorang di Inggris Raya menghabiskan lebih dari 1 hari dalam seminggu untuk online. Seringkali itu adalah hari pertama yang dilakukan saat bangun tidur dan hal terakhir yang mereka lakukan sebelum tidur. Selain itu, banyak orang tidak dapat pergi lama tanpa memeriksa ponsel mereka. Bahkan ketika duduk bersama, mereka menggunakan gelembung digital mereka sendiri, seperti gambar pada slide ini. Selanjutnya yaitu beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teknologi sosial. Yang pertama, apakah percakapan F2F digantikan oleh interaksi media sosial? Berapa banyak teman yang Anda miliki di Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan sebagainya versus kehidupan nyata? Seberapa banyak mereka tumpang tindih? Bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi satu sama lain berubah, dan apakah aturan dan etiket yang ditetapkan masih berlaku untuk online atau offline? Mekanisme percakapan. Di sini ada mekanisme percakapan. Berbagai mekanisme dan aturan diikuti ketika mengadakan percakapan tatap muka, seperti saling menyapa. Di sini ada contohnya, yaitu halo, hai, hai, baiklah, baik, bagaimana kabarnya? Baik, bagaimana kabarmu? Oke, begitu-begitu. Bagaimana kehidupan memperlakukan Anda? Saling menyapa seperti itu adalah tipikal dialog terjadi di mana para peserta bergiliran mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, dan membuat pernyataan. Kemudian, ketika satu atau lebih peserta ingin mengakhiri percakapan, biasanya mereka melakukan dengan menggunakan isyarat, implis atau eksplisit. Selanjutnya yaitu aturan percakapan. Set DKK 1978, analisis percakapan. Percakapan mengusulkan 3 aturan dasar. Yang pertama, aturan pertama, pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya dengan mengajukan pendapat, pertanyaan, atau permintaan. Aturan kedua, orang lain memutuskan untuk mulai bicara. Aturan ketiga, pembicara saat ini terus berbicara. Aturan ini ditetapkan supaya terdapat peluang terjadi di perubahan pembicara.
Selanjutnya yaitu ada lebih banyak aturan percakapan. Adapun cara lain dalam aturan percakapan yaitu sekarap bergiliran yang digunakan untuk mengkoordinasikan percakapan. Contohnya yaitu bagaimana kalau kita bertemu jam 8? Bisakah kita bertemu sebentar lagi? Bagaimana kalau kita bertemu jam 8? Wow, lihat dia. Dia, tatanan rambut yang lucu. Hmm, bisakah kita bertemu sebentar lagi? Kemudian kembali menyalurkan ke sinyal untuk melanjutkan dan mengikuti. Hmm, hmm. Uh, untuk sebagian dasar, orang tidak menyadari mekanisme percakapan berikut dan akan kesulitan untuk mengartikulasikan bagaimana mereka dapat melakukan percakapan. Terkadang orang tidak selalu mematuhi aturan sepanjang waktu. Mereka mungkin saja bisa saling menyelah atau berbicara satu sama lain. Selanjutnya yaitu aturan percakapan lebih lanjut, seperti ritual perpisahan. Contohnya, sampai jumpa ya, sampai jumpa. Selanjutnya yaitu menggunakan isyarat implisit dan eksplisit. Misalnya, melihat jam tangan atau bermain-main dengan mantel dan tas. Secara eksplisit mengatakan, ya ampun, lihat waktu, aku harus pergi, aku akan terlambat. Selanjutnya yaitu kerusakan dalam percakapan. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang disalahpahami, pembicara akan mengulangi dengan penekanan yang ini, tidak, maksud saya yang itu. Atau dapat juga menggunakan token hah, atau apa. Selanjutnya yaitu apa yang terjadi dalam percakapan online. Apakah aturan percakapan yang sama berlaku? Apakah ada jenis kerusakan yang berbeda? Bagaimana orang memperbaikinya untuk email, pesan instan, SMS, Skype, atau perangkat lunak konferensi video lainnya. Selanjutnya yaitu percakapan jarak jauh. Sudah banyak dilakukan penelitian tentang cara mendukung percakapan ketika orang berjauhan satu sama lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak aplikasi yang sudah dikembangkan, misalnya email, konferensi video, pesan instan, dan ruang obrolan. Apakah mereka meniru atau melampaui cara percakapannya yang ada? Selanjutnya yaitu di sini ada gambar video video pon awal dari tahun 1960-an. Berikut adalah gambar telepon video yang dikembangkan pada 1960-an sampai 1970-an yang merupakan salah satu video pon awal British Telecom. Kemudian pada akhir 1980-an dan 1990-an, berbagai ruang media menjadi subjek eksperimen audio, video, dan sistem komputer digabungkan untuk memperluas dunia meja, kursi dinding, dan langit-langit. Harrison 2009. Tujuannya adalah untuk melihat apakah mungkin bagi orang-orang yang tersebar di ruang dan zona waktu yang berbeda dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, seolah-olah mereka benar-benar hadir secara fisik. Selanjutnya yaitu contoh ruang media awal adalah sistem video Windows, Bellcore 1989. Ruang bersama yang memungkinkan orang yang terpisah sejauh 50 mil untuk melakukan percakapan seolah-olah di ruangan yang sama, minum kopi bersama. Dua area long yang terpisah 50 mil dihubungkan melalui jendela gambar berukuran 3x8 jendela gambar antara dua situs dengan video dan audio. Orang-orang memang berinteraksi melalui jendela gambar, tetapi hal-hal aneh terjadi. Kraut 1990. Berikut diagram video Windows yang digunakan.
Selanjutnya yaitu temuan tentang bagaimana sistem video Windows digunakan. Selanjutnya yaitu di sini ada temuan tentang bagaimana sistem video window digunakan. Berbicara terus-menerus tentang sistem, lebih banyak berbicara dengan orang lain di ruangan yang sama daripada di ruangan yang lain. Saat mencoba mendekati seseorang di tempat lain, efeknya berlawanan. Peserta berada di luar jangkauan kamera dan mikrofon. Tidak ada cara untuk memantau ini. Selanjutnya yaitu ruang konferensi video dan telepresensi. Banyak pilihan untuk menghubungkan banyak orang, misalnya Zoom, ruang telepresensi khusus untuk grup. Selanjutnya yaitu robot telepresensi. Memungkinkan orang untuk menghadiri acara yang tidak dapat melakukannya, seperti dengan mengontrol robot mereka dari jarak jauh di tempat-tempat seperti sekolah, konferensi, dan museum. Contoh awal, BIM, BIM Plus. Sering, ber, sering berdandan agar terlihat seperti orang lain di acara tersebut. Pengalaman positif berada di sana. Selanjutnya yaitu telepresensi dan sosial presensi. Telepresensi mengacu pada satu pihak yang hadir dengan pihak lain, yang hadir di ruang fisik seperti ruang pertemuan. Sosial presensi mengacu pada perasaan berada di sana dengan orang yang nyata ketika berada dalam realitas virtual. Selanjutnya yaitu visi Facebook untuk bersosialisasi di dunia 3D menggunakan VR. Dua avatar berbicara di meja virtual. Pengguna mengalami satu sama lain dengan menggunakan handset VR. Selanjutnya yaitu berapa banyak realisme dan imersi yang diperlukan di telepresensi ya untuk membuatnya menarik. Ruang telepresensi mencoba membuat orang yang jauh tampak seperti hidup. Gunakan beberapa kamera definisi tinggi dengan fitur pelacakan mata dan mikrofon arah. Apakah FaceTime memiliki kehadiran sebanyak pengaturan definisi tinggi? Selanjutnya yaitu apa itu geopresensi? Grup grup kolokasi yang ingin berkolaborasi, banyak teknologi telah dirancang untuk memungkinkan kelompok untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi secara lebih efektif bersama-sama. Misalnya, permukaan meja, papan tulis, dan pajangan babi. Di sini ada mekanisme koordinasi. Ketika sekelompok orang bertindak atau berinteraksi bersama, mereka perlu mengkoordinasikan diri mereka sendiri. Misalnya, saat bermain sepak bola atau menavigasi kapal. Untuk melakukannya, mereka menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal, jadwal, aturan, dan konvensi, representasi eksternal bersama. Selanjutnya yaitu mekanisme koordinasi F2R. Bicara adalah pusat.
Non-verbal juga digunakan untuk menekankan dan sebagai pengganti, misalnya mengangguk, berjabat tangan, mengedipkan mata, melirik, memberi isyarat, dan mengangkat tangan. Pertemuan formal struktur eksplisit seperti agenda, memo, dan notulen digunakan untuk mengkoordinasikan aktivitas. Selanjutnya yaitu mekanisme kesadaran. Melibatkan mengetahui siapa yang ada di sekitar, apa yang terjadi, dan siapa yang berbicara dengan siapa. Doris dan Flee 1992. Kesadaran perifer mengawasi hal-hal yang terjadi di pinggiran penglihatan. Mendengar dan mengawasi memungkinkan pelacakan apa yang dilakukan orang lain tanpa isyarat eksplisit. Kesadaran situasional menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda untuk memahami bagaimana informasi dan tindakan Anda akan mempengaruhi peristiwa yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Misalnya, kontrol lalu lintas udara atau ruang operasi. Selanjutnya yaitu antarmuka yang dapat dibagikan. Dirancang untuk memanfaatkan bentuk mekanisme koordinasi dan kesadaran yang ada, beberapa penelitian yang menyelidiki apakah mereka membantu orang untuk bekerja sama dengan lebih baik telah menemukan partisipasi yang lebih adil, lebih alami untuk dikerjakan, lebih nyaman duduk mengelilingi meja daripada berdiri di depan layar. Selanjutnya yaitu meja refleksi. LED menyala untuk mencerminkan seberapa banyak setiap anggota kelompok berbicara. Gunakan mikrofon di depan setiap individu untuk melakukan ini. Studi menunjukkan mereka yang paling banyak berbicara mengubah perilaku mereka. Mereka yang berbicara paling sedikit tidak mengubah perilakunya. Menurut Anda, mengapa demikian? Selanjutnya yaitu Dena Lantai Sococo untuk kantor virtual. Nah, di sini ada beberapa gambar ini. Sococo atau https www.sococo.com adalah platform kantor online yang menjembatani kesenjangan antara pekerja jarak jauh dan kerjasama. Sococo ini menggunakan metafora spasial dena kantor untuk menunjukkan di mana orang berada, siapa yang sedang rapat, dan siapa yang mengobrol dengan siapa. Peta Sococo memberikan pandangan luas dari kantor online tim, memberikan wawasan sekilas kepada semua orang tentang ketersediaan rekan satu tim dan apa yang terjadi secara organisasi. Sococo juga memberikan rasa kehadiran dan gerakan virtual yang Anda dapatkan di kantor fisik. Siapapun dapat masuk ke ruangan, menyalakan mikrofon dan kamera, dan bertemu dengan anggota tim mereka secara langsung. Selanjutnya yaitu bermain bersama di ruang yang sama. Gambar pada slide ini merupakan gambar pengunjung berkreasi bersama menggunakan kotak pasir augmented reality di Museum V&A di London. Kotak pasir augmented reality atau AR telah dikembangkan untuk menunjang museum untuk berinteraksi dengan lanskap yang terdiri dari gunung, lembah, dan sungai. Pastinya nyata, sedangkan lanskapnya virtual. Pengunjung dapat memahat pasir menjadi berbagai bentuk kontur yang mengubah penampilan mereka menjadi seperti sungai atau daratan, tergantung pada ketinggian tumpukan pasir. Sistem bereaksi dengan mengubah lanskap berwarna digital yang ditumpangkan, memungkinkan pengunjung dapat membentuk kolaborasi yang kreatif. Selanjutnya yaitu keterlibatan sosial. Mengacu pada partisipasi dalam aktivitas kelompok sosial, akan terjadi pertukaran sosial di mana orang memberi atau menerima sesuatu dari orang lain. Sukarela, tidak dibayar, dan sering altruistik
dalam arti berbagi dan berbuat baik untuk orang lain. Situs web sering digunakan sebagai hubungan untuk menghubungkan orang. Retweet adalah cara ampuh untuk menghubungkan jutaan orang. Selanjutnya itu retweet jadi viral. Gambar ini merupakan pertempuran Twitter epik antara Ellen DeGeneres dan Carl Wickerson. Jutaan orang melakukan retweet dalam hitungan jam. Dengan begitu, maka dapat menghubungkan jutaan orang untuk tujuan yang menyenangkan, sehingga banyak orang merasa sering bergabung dan melihat jumlahnya bertambah. Dilema. Bolehkah berbicara dengan orang yang sudah meninggal menggunakan chatbot? Eugenia sudah kehilangan seorang teman dekat dalam kecelakaan mobil yang baru berusia 20-an. Dia mengambil semua teks yang dikirim selama hidupnya dan membuat chatbot menggunakan mereka. Chatbot menanggapi pesan teks sehingga Eugenia dapat berbicara dengan temannya seolah-olah dia masih hidup. Apakah ini cara yang menyeramkan atau menghibur untuk mengatasi kesedihan? Selanjutnya yaitu ringkasan. Eh, Interaksi sosial adalah pusat kehidupan kita sehari-hari. Mekanisme sosial seperti bergiliran memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan aktivitas kita. Tetap menyadari apa yang dilakukan orang lain dan membiarkan orang lain tahu apa yang akan dilakukan adalah aspek penting dari kerjasama dan sosialisasi. Banyak sistem teknologi telah dibangun untuk mendukung telepresensi, kehadiran sosial, dan copresensi. Media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang tetap berhubungan dan mengelola kehidupan sosial mereka. Baik, sudah berakhir pembahasan kita pada bab 5 ini tentang interaksi sosial. Apabila dari saya ada salah kata dalam pengucapan atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.